adik-adik remaja, selamat pagi. Shalom. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Sehat kan? Puji Tuhan. Adik-adik, hari ini kita tetap bersyukur walaupun kita masih beribadah di rumah kita masing-masing secara online. Adik-adik, ibadah kita hari ini bersama saya Butias, juga ditemani Bu Ria. Selamat pagi adik-adik. Dan juga ada Mbak Vio. Nah adik-adik, sebelum ibadah dimulai, disiapkan terlebih dahulu Alkitab, kidung pujian, dan juga persembahan. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Mari kita awali ibadah kita pada pagi hari ini dengan memuliakan nama Tuhan, dengan kita memuji Kidung Ria nomor 40. Mari masuk. Mari masuk, masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, sebelum kita melanjutkan ibadah kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu, mohon bimbingan dan penyertaan dari Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Engkau sungguh baik, sungguh besar anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau Engkau pada hari ini masih memberikan kami kesempatan untuk beribadah bersama dengan adik-adik kami, walaupun di rumah kami masing-masing. Tuhan, kiranya ya Tuhan, Engkau sertai ibadah ini dengan Roh-Mu yang kudus dari awal, pertengahan, hingga selesainya ibadah nanti. Terima kasih ya Tuhan, inilah seru dan doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Yulana. Sebelumnya, mari kita siapkan hati dan pikiran kita dengan menaikkan pujian dari Kidung Jemaat nomor 50A, Sabdamu Abadi. Sabdamu abadi, suluh langkah kami yang mengikutinya, hidup sukacita. Tolong agar kami rajin mendalami, lalu melakukan sabdamu ya Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan sebagian dari sabda firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami Tuhan beri kesempatan untuk kami mendengarkan sabda firman-Mu. Sabda firman-Mu yang senantiasa menjadi pelita di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kiranya Tuhan sendiri yang berfirman, dan kami anak-anak-Mu siap mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur.
Amin. Adik-adik, kita akan menyiapkan Alkitab kita. Kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 1 sampai dengan 48. Tetapi kita membacanya mulai dari ayat yang ke-9b sampai dengan 17a, dan kita sambung dengan ayat yang ke-34, 35 dan 36. Kisah Para Rasul 10, Petrus dan Kornelius. Kira-kira pukul 12 tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Ia merasa lapar dan ingin makan. Tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang bergantung pada keempat sudutnya yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat pelbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, "Bangunlah, hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Kita sambung ayat 34 sampai dengan 36. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang." Amin. Adik-adik yang terkasih, dari bacaan tadi, kalau adik-adik membaca utuh dari ayat 1 sampai dengan 48, akan jelas tersirat apa yang Tuhan maksud. Tetapi kita membaca dari ayat yang ke-9b sampai dengan 17a dan disambung 34 sampai dengan 36. Saya mengambil satu judul, bahwasanya untuk kita bisa menyampaikan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, kita harus menjadi orang yang taat dan orang yang suka merenungkan firman itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika Simon Petrus naik ke atas untuk berdoa, ternyata dia merasa lapar. Doa telah disampaikan, doa telah selesai. Tiba-tiba perasaan lapar itu ada. Nah, kalau orang itu merasa lapar, pastinya dia ingin makan. Ketika makanan itu disiapkan, tiba-tiba adik-adik, Simon Petrus itu didatangi
atau telah dipenuhi oleh Roh Kudus, di mana pada saat itu tampak olehnya langit terbuka, dan di sana terlihat binatang berkaki 4, binatang menjalar seperti ular, kadal, komodo, dan juga yang lainnya, dan juga jenis-jenis burung. Dan di sana dikatakan bahwa Petrus disuruh bangun, sembelihlah dan makanlah. Padahal pada waktu itu untuk memakan makanan yang belum ditahirkan itu adalah sesuatu yang najis, tidak baik. Maka Simon Petrus pun menolak. Padahal yang menyuruh makan adalah Tuhan. Tetapi karena Simon Petrus taat pada hal-hal yang tidak ingin najis dan tidak ingin salah, maka Simon Petrus berusaha untuk menolak. Sampai akhirnya harus ada perkataan dari Tuhan yang demikian. Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Intinya kita memang tidak boleh menganggap sesuatu itu halal, menganggap sesuatu itu haram, karena itu adalah wilayah Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengatakan itu boleh dimakan, maka seyogyanya kita bisa makan. Karena perkataan Allah itu adalah ya dan amin, dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah, ketika hal itu terjadi, Petrus bertanya-tanya di dalam hatinya, apa yang Tuhan inginkan dalam hidup saya? Ada apa ini? Tuhan menginginkan saya melakukan apa? Dia berusaha bertanya-tanya dan mencari jawabannya. Dan akhirnya ketika Simon Petrus sudah mengetahui jawaban itu, mulailah Simon Petrus berbicara. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Di dalam bacaan kita di awal-awal itu ada 2 orang yang berbeda. Cornelius adalah orang Yahudi dan orang yang sunat itu harus sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting, tetapi itu harus, dan itu benar-benar dijalankan di dalam kehidupannya sehari-hari. Sedangkan Simon Petrus tidak. Ada 2 perbedaan. Satu mengatakan ini najis, satu mengatakan ini tidak apa-apa. Nah, itulah kalau itu terjadi di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam kehidupan beragama kita sehari-hari, akan timbul konflik, dan Tuhan tidak inginkan itu. Oleh karena itu, Tuhan menginginkan Petrus untuk datang ke Kaisarea untuk memberikan satu hal, bahwasanya Tuhan tidak membedakan orang. Setiap orang yang taat, yang merenungkan firman Tuhan, itu berkenan bagi Tuhan. Bagaimanapun apapun yang dia lakukan, kalau dia tidak
taat dan tidak merenungkan firman Tuhan, belum tentu Tuhan berkenan kepadanya. Tetapi pada Petrus dan Kornelius, dua orang yang berbeda ini Tuhan berkenan. Maka ketika Kornelius diminta untuk mengutus beberapa orang menemui Simon Petrus tanpa banyak tanya, dilakukannya apa yang Tuhan perintahkan. Dan ketika suruhan dari Kornelius itu datang di hadapan Petrus dan menyampaikan apa yang diinginkan oleh Kornelius, tanpa banyak bicara pun Petrus melakukan hal itu. Oleh karena itu, adik-adik yang terkasih, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus menjadi orang yang tidak menghakimi orang lain. Jangan pernah kita menganggap orang lain benar, orang lain salah, tetapi hendaklah kita tetap berfokus pada diri sendiri bahwa Allah tidak membedakan orang. Hanya orang yang taat akan firman Tuhan dan merenungkan firman-Nya, itulah yang berkenan pada Tuhan. Amin. Sebagai respon firman yang telah kita dengar dan juga sebagai pengiring persembahan, kita akan memujikan pujian dari Kidung Ria 60. Aku mengasihi Engkau, Yesus. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Adik-adik, ayo kita berdiri. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli, dan kita akan mengamininya nanti. Mari kita mengikrarkannya, pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Adik-adik, mari kita berdoa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan di dalam persekutuannya Roh Kudus, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Ini anak-anak-Mu,
anak-anak remaja GKJW Jemaat Lumajang. Kami rindu Tuhan untuk kami datang bersekutu bersama-sama seperti dulu. Tetapi karena kondisi yang tidak memungkinkan, karena masih ada pandemi COVID-19, sehingga kami tidak bisa beribadah bertatap muka. Tetapi kami tetap bersyukur karena kami tetap bisa menjalankan ibadah ini dan kami tetap bisa bersekutu denganmu ya Tuhan. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang lebih taat. Ajar kami untuk menjadi anak-anak-Mu yang bisa merenungkan firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Agar kami, anak-anak-Mu, anak-anak remaja, bisa bertumbuh menjadi lebih dewasa lagi. Dan kami nantinya bisa menjadi anak-anak yang berhasil. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau adalah Allah yang begitu baik. Engkau adalah Allah yang patut kami banggakan. Karena Engkau tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Engkau senantiasa menyertai kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kami juga berdoa bagi anak-anak kami yang mungkin pada saat ini kondisinya tidak baik, kondisinya kurang sehat, ataupun sakit. Kiranya tangan kasih-Mu menjamahnya untuk anak-anak kami ini sembuh dan anak-anak kami ini bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala. Kami juga berdoa Tuhan bagi jemaat-Mu, kiranya kami tetap mempunyai pegangan walaupun kami sudah terlalu lama tidak datang di tempat di rumah ibadah, tetapi biarlah semangat itu tetap ada, bahwasanya Allah tidak pernah meninggalkan kami para jemaat-Mu. Kami juga berdoa bagi orang tua kami. Tuhan, berikanlah orang tua kami rezeki melalui pekerjaannya. Biarkanlah orang tua kami menjaring berkat-Mu, sehingga orang tua kami mampu memenuhi segala kebutuhan kehidupan kami. Karena kami anak-anaknya juga memerlukan hidup yang layak dan berkecukupan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya apa yang kami pikirkan, apa yang kami inginkan seturut dengan kehendak Tuhan. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa bagi persembahan yang telah kami kumpulkan. Persembahan yang bisa membantu menjadikan pelebaran kerajaan-Mu di dunia ini. Biarlah persembahan yang telah kami kumpulkan berkenan kepada Tuhan, dan tangan-tangan yang mengelolanya pun kiranya Tuhan memberi kebijaksanaan agar apa yang dilakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami, Indonesia, yang kami cintai, karena kami tinggal diam di negara Indonesia. Tuhan, kami percaya Tuhan tetap melindungi negara kami. Walaupun pemimpin kami saat ini juga mengalami banyak tantangan karena pandemi COVID-19 yang tiada kunjung reda. Kiranya Tuhan berikan kekuatan, kiranya Tuhan berikan kemampuan, baik pimpinan kami yang dari atas sampai bawah. Kiranya Tuhan tetap memberikan kebijaksanaan dalam memimpin negara ini. Terima kasih Tuhan. Inilah doa yang kami naikkan. Kiranya Tuhan,
yang menyempurnakan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, kita akan akhiri ibadah kita hari ini dengan pujian Kidung Ria nomor 34, Jangan Kamu Khawatir. Jangan kamu khawatir, burung di udara Dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang Dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Adik-adik, tiba saatnya kita mohon berkat, kita mohon penyertaan, kita mohon pimpinan Tuhan. Mari kita memohon dan kiranya Tuhan memberikan berkat kepada kita. Kasih karunia yang berasal dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai kita, anak-anaknya, hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Adik-adik, ibadah kita pada hari ini telah selesai. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, selalu melakukan kegiatan yang positif dan selalu menjadi berkat bagi sesama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.